Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuansa Islami, dan salam sejahtera untuk kita semua yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang nabi dari sebagian nabi-nabi terdahulu pergi berperang. Dia berkata kepada kaumnya, janganlah ikut bersamaku untuk berperang seseorang yang telah menikahi wanita atau beristri, bercita-cita membangun mahligai indahnya rumah tangga, namun mereka belum merangkul tujuan mulia tersebut. Demikian pula seorang yang telah menancapkan tiang pondasi rumah, sedang dia belum menaikkan atapnya. Serta seorang yang telah membeli kambing atau unta yang bunting, sedang dia tengah menunggu kelahiran anak untanya. Maka nabi tersebut pun berangkat berperang. Tatkala telah mendekat ke sebuah desa yang dituju, waktu asyar pun menjelang. Kemudian nabi tersebut berkata kepada matahari, wahai matahari, sesungguhnya engkau diperintah dan aku pun diperintah. Ya Allah, tahankanlah dia untuk perjuangan kami. Sesuatu yang keajaiban pun terjadi. Matahari tertahan, sampai Allah memenangkan peperangan tersebut atasnya. Setelah itu sang nabi mengumpulkan harta ganimahnya, agar datang api dari langit untuk membakar tumpukan harta tersebut. Suatu ketetapan dari Allah bagi umat terdahulu, rampasan perang bukanlah sesuatu yang layak dibagikan dan dimanfaatkan. Terjadi lagi keajaiban lainnya, api tidak menjalankan tugasnya sebagaimana biasa, ia tidak mau membakarnya. Sontak sang nabi berujar, sesungguhnya, pasti di antara kalian ada yang berbuat gulul, korupsi dengan menyembunyikan harta rampasan, maka hendaklah berbayat kepadaku dari setiap kabilah yang diwakilkan oleh satu orang. Maka terikatlah tangan seorang laki-laki pada tangannya, kemudian dia mengatakan, pasti kalianlah yang telah berbuat gulul, maka hendaklah kabilahmu berbayat kepadaku. Pada saat bayat dilakukan, tangan-tangan mereka bertautan, hingga tangan 2 orang atau 3 orang laki-laki dari kabilah yang diminta ini merekat pada tangannya. Seseorang yang diberi wahyu ini mengatakan, kalianlah yang telah berbuat gulul. Kemudian mereka datang membawa emas sebesar kepal lembu dan meletakkannya pada ganimah yang lainnya. Setelah itu datanglah api dari langit membakar harta-harta ganimah tersebut, dan tidaklah halal ganimah itu pada umat-umat sebelum kita. Kemudian tatkala Allah melihat kekurangan dan kelemahan kita, maka Allah menghalalkannya untuk kita. Kisah di atas tidak kita ragukan akan kesahihannya, karena kisah tersebut diriwayatkan secara disepakati atasnya oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya. Yang keduanya merupakan kitab paling sahih setelah Al-Quran sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh para ulama kita. Kisah sahih di atas banyak sekali mengandung pelajaran dan mutiara kisah, di antaranya adalah jihad fisabilillah disyariatkan pada umat-umat terdahulu, sebagaimana hal itu pun disyariatkan juga pada umat ini. Sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Kitabullah dalam firman-Nya, dan berapa banyak nabi yang berperang, bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena benca yang menimpa mereka di jalan Allah dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabat. Quran Surah Ali Imran ayat 146. Dalam kisah di atas terdapat dalil akan keagungan Allah dan dialah yang mengatur alam semesta ini. Allah mengatur perkara-perkara di dunia, sekalipun di luar kebiasaannya dalam rangka menolong Rasulnya atau menolak kemuzaratan yang menimpanya atau untuk suatu maslahat tertentu. Hal ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang berpendapat bahwa jagat raya ini adalah suatu rangkaian keteraturan alam yang berjalan sendiri tanpa ada yang mengaturnya. Mereka mengingkari adanya Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta ini. Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan bahwa alam semesta ini suatu saat dapat berubah dan ada yang mengaturnya. Lihatlah seorang nabi tersebut. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan matahari pun tertahan dengan kehendaknya. Dahulu tatkala para musyrikin meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangkan bukti akan kebenarannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat ke bulan, maka terbelahlah bulan menjadi 2. Merupakan nikmat Allah yang dicurahkan kepada umat ini. Allah menghalalkan ganimah yang diambil dari harta-harta orang kafir. Padahal harta tersebut dahulu diharamkan pada umat-umat sebelum kita. Ini merupakan karunia Allah kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah. Aku diberi 5 hal, yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Beliau menyebutkan di antaranya, dihalalkan ganimah atas beliau,
dan tidaklah halal ganimah tersebut pada umat-umat sebelumku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Merupakan salah satu sebab datangnya azab bagi suatu jamaah adalah karena sebab perbuatan orang-orang zalim di kelompoknya. Dari sinilah kita disunahkan untuk saling memberi nasihat satu sama lain, saling beramar makruf nahi mungkar, karena suatu kelompok masyarakat ibarat sebuah kapal yang tengah berlayar di tengah lautan. Keselamatan mereka adalah tanggung jawab bersama. Dalam kisah di atas terdapat bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelebat api datang dan tidak diketahui dari mana datangnya. Api tersebut datang bukan berasal dari tumbuh-tumbuhan bumi atau dari ranting-ranting kering. Akan tetapi ia datang dari langit dengan perintah Allah untuk turun dan membakar harta-harta ganimah yang telah dikumpulkan tersebut. Masihkah ada seorang yang ragu akan kekuasaan Allah kepada makhluknya? Demikianlah sebuah kisah menarik yang penuh ibrah bagi orang-orang yang mau menjadikannya sebagai pelajaran. Akan tetapi betapa banyak ibrah tapi sedikit sekali orang yang mau mengambilnya. Semoga bermanfaat.